pada posisi itu, andaikan saya nggak minta apa-apa, dia terserah, setuju, berarti anaknya diambil. Mau ikut enggak gitu. Jangan Neng, jangan Neng. Nah itu Kang, saya nangis itu Kang. Jangan Neng. Saya larang gitu. Ini gimana caranya, kata saya teh. Buru. Gimana caranya? Cepetan keluar gitu, cari orang bisa gitu. Di itu gitu, ditarik gitu. Raga saya tuh ditarik sama dia. Ngeliat Kang, 3 truk. Saya tanya, "Bah, iya sabra 3 truk ini teh, truk engkel ini teh berapa?" 37 M, Kang. "Bah, saya mau nyari jalan pintas." Gitu, mau nyari jalan pintas, mau kemana? Mau pergi jauh, mau jalan pintas. Punya hutang gede, mau ngelunasin. Cara apapun tetap saya jalanin. "Ada apa nih, Bah? Kok tiba-tiba nih ada orang Cirebon datang ke sini? Ini ada amanat dari Ratu Pantai Selatan, mau nggak nih anak dijadiin penguasa, dijadiin anak angkat?" "Tapi gimana, Bah? Saya ninggalin kumaha? Kan misalnya dia tinggal di lautan, saya ninggalin sabana poe mau bisa, saban hari kan nggak bisa ketemu. Paling setahun sekali. Tapi bukan di sini, di Pelabuhan Ratu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat Malam Mencekam. Alhamdulillah hari ini Mang Ei dan tim bisa menemui Anda kembali di saat istirahat Anda ya, malam hari ini. Dan di depan saya sudah kita siapkan seorang narasumber yang akan berkisah tentang kisah nyata ketika melakukan pesugihan. Tepatnya di tahun 98. Mau ke 99 pertengahan. Oke, baik. Namanya adalah Kang Anto ya. Iya, Kang Anto. Kang Anto sudah siap berbagi kisah yang mana kisahnya mudah-mudahan dapat memberikan informasi lebih untuk kita semua tentang dunia pesugihan. Dan saatnya kita kasih hadiah dulu buat Kang Anto. Nah, ini Kang Anto sebelum mulai cerita ada oleh-oleh dari Malam Mencekam. Bagus, makasih. Nanti dipakai ya Kang Anto Iya. ya. Pasti ada yang nanya nih, wah dikasih kaos doang cerita dia memang, wah ada yang lain. Mual beja-beja itu namanya rahasia. Jadi pengalaman nih. Iya. Oke, baik. Iya. Kita kenalan dulu ke Kang Anto. Iya. Kang Anto usia berapa nih? Hampir 50 tahun lah jalan 50 sekarang. tahun. Berarti punya cucu nih. Udah punya cucu. Alhamdulillah. Iya. Dan profesi apa nih? Saya buruh sih, buruh gitu. Buruh apa nih? Jadi dulu pegawai swasta, jadi ya kerja serabutan, kadang nyupiran, kadang apa aja lah, yang penting mencukupi keluarga gitu. Amin. Ya. Dan halal dan berkah Iya. ya. Baik. Kang Anto, ini kisah tahun 98. Pertengahan bulan Juli lah. Kang Anto melakukan pesugihan ya. Karena Iya. apa? Karena Kang Anto waktu itu sudah ekonominya kacau atau gimana? Dulu kehimpit hutang gitu ketika saya hajat mau nikah gitu. Beban orang dari mertua saya ngebebanin saya gitu. Oh, jadi iman menurun, akhirnya Iya. ambil jalan pintas. Iya. Boleh berbagi kisah dengan kita ya, Kang Anto? Iya, boleh. Sobat MM, kita dengarkan kisah dari Kang Anto. Dulu ketika saya mau nikah sama orang Pangandaran gitu. Jadi istri kedua saya udah pisah sama orang Tasik. Dapat orang Pangandaran istri saya gitu. Singkat cerita, dulu mau nikah, tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya
hajatnya tuh besar-besaran Kang. Itu yang membuat saya pusing tuh, kaget setengah mati tuh. Ya tapi gimana lagi gitu Kang. Ya saya lanjut aja lah, saya hajat. Pas hajat tuh saya undang dari keluarga pihak perempuan tuh, saudara-saudaranya tuh dengan tetangga lah semua. Itu nyampe 350 orang. Tapi yang nggak nyangka lebih dari 700 Kang. Itu yang nggak saya kaget tuh, sampai makanan tuh kurang. Tengah malam itu harus nyari glosir. Kita kepaksa borong glosir gitu kan. Nyetok-nyetok makanan, akhirnya sampai jam 4 subuh kaget Kang. Jam 6 pagi tuh didatengin semua yang punya glosir, nagih, utang selesai hajat. Itu yang buat saya pusing Kang. Kenapa? Itu makanan aja bisa nyampe 60 juta gitu. 60 juta. Itu belum tempat hajat, panggung, belum ronggengnya kita bayar. Itu nggak kebayar. Jangankan untuk bayar hajat, untuk ronggeng panggung aja. Untuk makan aja kita udah stres gitu. Gimana pikiran saya udah pusing gitu. Saya dulu seorang supir sih, buruh supir, gak memadai untuk bayar utang. Ternyata mertua saya tuh nagih utang saya. Itu gimana bayarnya hari ini, gak bisa. Saya bilang, akhirnya disitulah mertua saya benci gitu. Tetap mertua saya tuh harus bayar hutang itu gitu. Semua hajat tuh harus tetap saya bayar. Akhirnya ya kita kompromi sama istri, ya udahlah daripada ribut di sini kita menghindar dulu lah. Pergi ke kota Bandung. Berangkatlah kita ke kota Bandung gitu. Di perjalanan tuh saya udah pusing. Nyampe di kontrakan juga, kita ngontrak tempat biasa. Stres juga, bilang ke saudara nggak ada yang bantu juga. Di mana uang sebanyak gitu bisa kebayar gitu. Sampai saudara juga bilang, kenapa lu bodoh-bodoh banget gitu. Kawin sampai hajat gede-gedein gini sampai nggak kebayar. Ya kita juga sih nggak tahu Kang gitu kan, gimana caranya. Mau hajat biasa tapi gede-gedein gini akhirnya punya hutang gede gitu, lebih dari 100 juta pun ada Kang. Itu saya udah pusing gitu. Ya di situ saya ketemu teman, ya namanya Soeb lah, namanya Soeb. Ada nomor teleponnya, masih ada saya itu di buku itu, album kontak tuh ada. Tapi dulu kan saya nggak punya HP dulu kan, zaman dulu kan belum ada HP, masih telepon umum lah. Coba ngubungin lewat telepon koin interlokal gitu. Akhirnya ketemu gitu teman saya tuh. Singkat cerita saya cerita lah pengalaman saya ini, beban punya hutang gede nih. Aku nih punya hutang gimana caranya nih punya hutang bisa lunas. Memang ada permasalahan apa, hutang kenapa? Hutang hajat gitu. Tapi kan gak kebayar sampai sekarang. Ada jalan gak solusinya? Ada nih dia bilang, tapi harus ngobrol dulu di Bandung. Tapi gue gak punya ongkos, gimana caranya lu bisa nyampe ke Bandung gitu. Akhirnya yaudah deh, gue yang datang ke Bandung lah, lu jangan ke Jakarta. Ntar dijemput di terminal Kebun Kapa. Akhirnya lah, tapi gue nggak tahu alamat lo gitu. Ya udah ketemu aja di Kebun Kapa. Akhirnya dia berangkat naik bis itu, ketemulah di Bandung gitu di Kebun Kapa. Udah lama banget itu, teman satu sekolah dulu. Akhirnya nyampe lah di kontrakan. Dia kaget, lah lu kan lu punya rumah, kenapa? Ya abis nggak kebayar, hutang juga nggak kebayar. Gimana caranya nih gitu? Bantu gua dong Ada nih jalan solusinya, tapi lu harus minta izin juga ke istri. Kita nyari jalur. Ya udah deh, asal penting nggak ada terakhir kita hasil ada akhirnya permintaan, saya nggak mau. Ya iya kita juga sih nggak mau, kata si Soeb, nggak mau ada beban lah. Ya maksudnya tumbal lah Kang gitu. Ikut apa nih, pesugihan pintas? Di mana? Deket sebenarnya sih. Di Pengalengan dia bilang. Kalau mau di Gunung Tilu, dia bilang. Wah Gunung Tilu baru tahu nih. Memang udah pernah ke sana? Udah, dia bilang. Ada penanyaan tapi jadi juru kunci juga. Singkat cerita ya kita berangkat dah. Tapi naik apa ya? Ada sih di daerah Pesawan Kemenak.
suka ngerentalin motor. Berapa per harinya kata Soeb. Memang berapa hari gitu kita di sana, paling lama mungkin 3 hari lah kita pinjem gitu. Coba lu tanya deh berapa pinjem motor gitu. Akhirnya saya nanya dah berangkat. Lu istirahat dulu deh, gue ke Pesawan, berangkatlah ke Pesawan saya gitu. Berapa hari? 3 hari dipinjam. Akhirnya saya ngubungin si Soeb, tuh ada tuh motor, jag kuat lah gitu, motor Honda gitu. Ya udah bayarin sama dia gitu. Sekarang gimana lagi? Yang terdekat di mana beli sesaji? Saya inget tuh beli sesaji di Sayati gitu, di Koper Sayati itu, di pasar Sayati ada dulu kan, di Sayati lama gitu sebelum pindah. Di Sayati lama gitu. Belilah sesaji. Saya tahu tuh habis 15 ribuan lah. 15 ribuan sesaji tuh komplit gitu. Murah ya? Murah. Kang, murah pisan gitu. Udah kekumpul nih sesaji, kita berangkat. Pakai motor nih berangkat. Lewat mana? Lewat Margai. Lu tahu nggak jalannya? Tahu sih tahu, tapi nggak tahu jalurnya kemana. Dan gue yang tahu sih dulu pernah nganter gitu pakai mobil lewat situ, tapi sama si mama. Oh mama lu dulu pernah nganter, kan dia yang modalin gitu. Gue mah syukur nganter aja. Jadi ntar kalau seandainya hasil lu jangan lupain ke mama gue gitu. Ya udah dah nggak masalah. Yang penting lu modalin, yang penting bisa nyampe tujuan gue, bisa bayar hutang lunas. Akhirnya pas lewat, baru pertama kali ngeliat Cilampeni nih, jembatan gede banget nih. Lewat mana? Belok kiri naik motor. Baru kira-kira ada setengah kiloan lah. Itu waktunya pas mau ke maghrib sih, jam 5 udah mendung. Kita lewat. Pas lewat di situ tuh nggak jarang ada penduduk, belum ada penduduk sih, masih tanah-tanah kosong gitu. Pinggirnya Citarum, pinggirnya tanah kosong. Kaget kan, tiba-tiba pas kita lewat jarak 5 meter. 5 meter ada ular lewat, gede banget gitu. Kaget kan, ada apa nih? Kok jarang-jarang kita udah ngebut, tapi untungnya kita kan nggak kegilas. Itu bukan sekali aja, sampai ketiga kali ada ular yang lewat terus. Nah pas udah ngelewatin gitu, nggak kaget gimana, pas keempat kalinya kita jatuh. Gara-gara apa? Ada pohon, jatuh ular di depan kita. Ya kita jatuh. Kocar kacir lari ngindarin tuh motor, sebab ular tuh ada di motor itu, di atas motor. Nggak kaget gimana Kang gitu. Saya bilang kaget banget. Itu pohonnya berarti rimbun. Udah ngerasain nggak enak gitu, sebab udah dicegat terus gitu. Mau perjalanan kita mau ke Gunung Tilu tuh dicegat terus. Tak ada apa. Akhirnya kita nunggu kayak seperempat jam tuh ular hilang. Nggak lama ninggalin ular. Ya udah deh motor kita lihat dulu. Wah rusak nggak nih? Enggak, kita jalan lagi dah. motor jatuhnya kayak gimana tuh Bang? Ngeglosor tiba-tiba ngeglosor, geblok jatuh, langsung loncat. Kita ngeliat ular jatuh gitu, bantingnya udah lemparin motor. Akhirnya nyampe ke Pangalengan tuh, nyampe jam 6 seperapatan lah. Saya masih ingat Kang, masih ingat jam 6 seperapat. Kok saya ngeliat nih sepuh, tapi belum masih sepuh sih, masih orangnya masih muda sih, masih umuran gitu. Suasana rumahnya koncennya gimana? Rumah biasa, rumah penduduk Kang, rumah penduduk biasa. Tapi ada penduduk di situ gitu. Tapi anehnya orang banyak lewat situ. Jadi kayak orang biasa aja gitu, penduduk biasa aja. Hanya kita nanya. Memang saya sih yang nggak ngobrol, hanya si Soeb lah yang ngobrol sama si juru kuncinya, si Pananyan itu. Punya rencana gini, ada nggak deh, udah siapin sesaji nggak? Udah, tapi waktunya mepet. Mau nggak kita berangkat sekarang, tapi nunggu dulu sebentar. Jam setengah 7 malam di situ kejadian. Nah disitulah kita berangkat gitu. Habis maghrib itu setengah 7 berangkat, naiklah ke gunung, kaki gunung Tilu. 4-an. Dia tuh bawa temennya, saya sama Soeb gitu. 4-an lah berangkat ke sana, nemenin gitu. Belum nyampe di Gunung Tilu, di pertengahan si Pananyan ini berhenti. Dia bilang nggak usah sampai kita lanjutin, nggak akan nyampe, sebab ini yang kita bawa senter ini nggak akan cukup nih baterainya. Ya udahlah kita di sini aja, kita coba ritual di sini untuk manggil. Dia bilang ya udah deh, gimana bapak aja deh. Saya bilang saya mulai curiganya nih, kok bilang janji harus sampai di Gunung Tilu, harus bener-bener nyampe.
kalau ingin punya rencana gitu. Dari pertanyaan dia omongan si juru kunci ngomong gitu, tapi kenapa dipegat di perjalanan? Nah disitulah saya curiga gitu kan. Waduh, leuweung Kang susah jalannya setapak kita kusruk-kusruk kotor pas lagi hujan kan, habis hujan kan. Jalan belepotan sendal aja kita buka, nyampe sana ya Allah. Ini tempat rimbun udah kumuh banget gitu lah. Namanya bekas-bekas daun jatuhan kan, rimbun gitu dibersihin dulu. Tadi situlah pakai ini tikar. Masang tikar, belum dipasang sesaji. Hanya dia nyambat, ya udahlah kita duduk di situ. Entah berapa lama dia manggil gitu, manggil. Tiba-tiba ngerasa saya gitu. Saya nomor 1 duduk di sini, nomor 2 teman saya, nomor 3 temennya si juru kunci ini. Ini di depan sih. Juru kunci ini di depan. Entah ngomong apalah, dia manggil apa gimana. Tapi saya ngerasa ada bayangan. Ada bayangan aneh banget. Kok kayak bentuk ular, tapi ngelewar gitu jalannya. Saya ngeliat banget dari pas terang kayak ini, terang banget gitu di atas tuh agak terang. Ada cahaya, kelihatan bayangan. Itu ngelewatin tuh di ping-ping. Di paha, kaget tuh banget. Kita nggak bisa gerak, si Soeb aja teman saya aja sampai bilang, ini apa? Diem lu, gua nggak tahu. Udah kita terusin aja. Gak usah kita teriak gitu, percuma. Yang si temennya yang juru kunci juga pun kaget. Ada rekdek udah takut, merinding. Saya juga udah merinding gitu. Ini apa maksudnya? Ketika dia udah liwat, ngelewar di teman si juru kunci. Tiba-tiba kata juru kunci, ya udah kita pasang sesaji aja. Lah kan kaget saya. Kenapa dia tadi nggak pasang sesaji? Dia pegangin aja, taruh di depan gitu. Itu apa gitu? Itu apa gitu? Saya belum nanya. Kok juru kunci nggak ngerasa? Ya udahlah, saya nggak berpikir di situ, ngan curiga. Ya udah pasang sesaji. Ternyata bawa tampan 2, dipasangin lah sesaji. Kayak kopi, kelapa dawegan, bunga gitu. Sekalian tuh anehnya tuh beli sate. Gitu, beli sate mentah. Si juru kuncinya bisa beli sate, entah di mana belinya gitu. Saya ingat masih ada buah-buahan, dia nambahin buah-buahan gitu. Buah-buahan 3 rupa. Langsung nambahin apa lagi ya? Minuman 7 rupa. Saya masih ingat ya 7 rupa. Botol-botol yang kecil itu yang anak-anak lah minuman. Berapa warna gitu, berapa rasa. Tadi situ baru dipasang, si juru kuncinya mau ngomong. Entah kenapa angin gede, tampil ngelayang, ngebanting. Itu ngebanting. Tanpa ada yang megang. Ada suara Kang, kaget nggak merinding gimana Kang? Ada kagetnya di sini. Di belakang kan, di pinggir tuh pohon-pohon kan. Kayak di pohon kayak gini deh, ada pohon. Itu goyang. Dia bilang, "Pergi," gitu. "Pulang," gitu. "Pergi pulang." Yang kita kaget sih, kenapa yang juru kunci, hanya kita kan yang kabur duluan. Kenapa juru kuncinya yang kabur duluan? Kita kan kesal. Ya kita ikut-ikutan kocar-kacir turun. Nabrak pohon, benjol sampai kaki kebengkak juga, udah sakit kerasa, lari jungkir balik larian kocar-kacir. Nggak boro-boro Kang, gitu kan senternya dibawa juru kunci, dibawa kabur duluan. Kita kan nggak bawa apa-apa. Turun aja udah kaget kan. Wah, udah kesel nih, teman saya udah kesel. Nanti lihat tuh, nunggu sampai di bawah, lihat aja kata teman. Kita sampai turun ke bawah. Tapi untungnya masih ingat Kang, jalan tuh masih ke bawah tuh masih ingat. Sampai ingat di bawah. Juru kuncinya enak banget minum. Kenapa Kang ninggalin kita gitu? Aduh, saya takut, dia bilang. Saya masih ingat omongan tuh. Saya takut Kang. Lah, harusnya Kang saya tanya enak Kang. Ketika Akang manggil, ada ngerasa ada yang jalan nggak di belakang kita? Nggak tahu. Goblok kan, disitulah saya kesel. Oh berarti lu nggak berani ya ngadepin penunggu di sini? Lu teh aslinya yang bisa manggil si penunggu ini atau gimana? Saya mah hanya sukun manggil doang, tapi nggak tahu gimana bentuknya apa, dia nggak tahu. Di situ saya udah kesel kalap, mukul sekali.
Heeh, mukul saya tuh udah kesel, mukul jebret deh. Belum nyampe teman saya si Soeb 3 kali mukul, 4 kali mukul deh. Sampai nambruk, "Lu ganti itu duit gua udah jauh-jauh sini." Nggak punya uang dia bilang. Ternyata apa? Kayak kayak penanyaan teh mainin kita, ternyata kayak belum pengalaman sih Kang. Kayak oknum lah. Dia ngaku-ngaku gitu. Ternyata dia bukan penguasa di situ. Di situlah kita marah kan. Ya di situ kita ribut nih. Sampai warga kan tahu kita ribut. Lu mau nipu jangan kepang nipu. Gua tuh kan udah capek-capek belepotan baju, hanya baju satu setel Kang. Belepotan baju belepotan teh gimana sih? Habis hujan teh kotor baju. Di situ deh gantiin uang gitu. Ongkos dengan itu dipulangin. Hampir 135 lah. 135.000 dia bilang ngulangin tuh. 135 saya ingat, masih ingat lah. Uang masih berapa ya dipikir. 5.000-an masih ada duit 5.000-an sih gitu. Duit 1.000-an masih ada gitu. Belum ada duit 2.000-an. Disitulah saya bilang pulang deh. Nyampe ke sini subuh gitu. Nyampe subuh dia bilang udahlah kita jangan lanjut dulu. Dia telepon bukan telepon lokal lah, telepon mamanya gagal, rencana nih gagal. Tapi kita banyak kerjaan, gak mungkin kita bisa lanjut sekarang. Nanti dah ntar gua hubungin lo lagi. Gua pulang dulu ke Jakarta sebab ada kerjaan proyek. Dia bilang proyek apa? Bangunan, kan dia punya bangunan. Sebab anaknya tuh kan sebutlah mandor bangunan gitu, punyaan mamanya. Ya udahlah ntar hubungin lagi dah gua ya. Lu sekarang mau apa? Nyupiran gitu. Nah disitulah saya ketemu Kang gitu. Ketemu ada lumayan Kang dari tahun dari 98 sampai 2004 tuh ketemu lagi Kang. Nah, 6 tahun. Iya 6 tahun tuh ketemu lagi Kang gitu. Dia lagi happy-nya tuh ada yang berhasil. Swab ini berhasil, mamanya tuh dapat modal gede, setengahnya dapat hasil. Ya nggak tahu dia bilang dapat modal setengah deh, gede lumayan untuk modal dia gitu. Dia rekrut orang-orang yang berani, dia tarik ke orang untuk dimodalin sama dia. Akhirnya anak saya si Swab nih anaknya inget saya lagi. Yuk kita punya rencana ke sana lagi, mau nggak lo punya rencana ke situ? Ada, tapi gua harus cuti dulu. Hanya bilang bos saya gitu, bos saya mau cuti dulu gitu. Saya alasannya kalau sana cuti nggak mungkin. Cutinya saya bilang ada yang meninggal saudara saya, alasannya gitu. Ya udah harus 7 hari kan tahlilan gitu di Pangandaran, harus pulang. Ya udah deh diizinin, alhamdulillah diizinin Kang gitu. Akhirnya pas teman saya tuh datang lagi ke Bandung. Tapi dia nggak pakai bis, pakai mobil Kang, sama mamanya gitu. Kenalin nama saya gitu. Oh ini yang mamanya nih. Kata mamanya, yang mana? Nah ini sih, ini teman gitu, teman sekolah yang mau rencana ke sana. Si mamanya ini nawarin ke saya, mau nggak, Ang, kita ke itu aja, pantai. Tahu nggak coba? Nggak tahu. Kalau Pangandaran sih tahu, kalau belum pernah. Di sana ada tempat ritual. Niat si Ang mau gimana? Hayang sih kaya, tapi bung engke tungtungna minta tumbal gitu. Gitu turunan saya nggak mau gitu. Ya sih kayang juga sih mung, cek si maminya juga mung. Kalau bisa mah jangan sampai ada tumbal deh. Kalau tumbal diri sendiri sih nggak masalah. Gua sih mau nampak duit juga mau. Yang penting jangan anak gitu. Ya udahlah singkat cerita deal nih. Saya tanya biayanya berapa? Ya mungkin habis 5 juta lah, keberangkatan sampai 6 juta lah kita berangkat ke sana. Waduh lumayan juga Tapi duit segitu ya udahlah nggak usah dipikirin. Dia bilang ke mami gue yang modalin nih, mobil kan udah datang nih. Kapan berangkatnya? Besok atau lusa? Tapi kan bawa istri nggak usah bawa istri. Tapi minta izin aja gitu supaya lancar. Rencana tuh supaya lancar dah Kang gitu, rencana usaha pesugihan tuh lancar. Saya cerita gitu Kang ke istri. Boleh nggak saya nyari jalan lagi gitu, pesugihan tapi pintas. Tapi demi anak, demi kamu, saya bilang
Saya nggak mau numbalin siapa-siapapun, yang penting biar diri saya sendiri nggak masalah. Yang penting anak kehidupan ketika saya nggak ada, biarlah harta dibawa sama anak sama istri gitu. Saya tenang gitu. Kita beban supaya punya hutang lunas. Gak masalah Kang, ayah ang mah nges nekat gitu cek istri. Habis mah tetega sebenarnya mah ngelarang, tapi akang kekeh gitu kan cek siaan. Ya teh da abdi mah kekeh wae dah yang kaditu gitu. Ya sok lah diizinan gitu. Malamnya jam 9 malam tuh nelpon orang tua. Nelpon ibu saya tuh telepon gitu. Mah saya mau nyari jalan pintas gitu, mau kemana? Mau pergi jauh, mau jalan pintas. Punya hutang gede mau ngelunasin, cara apapun tetap saya jalanin. Yang penting jangan sampai, kata orang tua sih enak gini Kang gitu, enaknya. Yang penting lu pergi jauh, pulang lu selamat gitu aja. Doa orang tua, gua izinin, dia bilang. Ya udah dah. Bener mah nih ngizinin ya, Cuk. Gue doain selalu berhasil. Aduh kangen penuh. Ya udahlah plong nih hati nih. Ya udah dah, besok aja mah lusa. Udah denger gitu, besok kita berangkat. Berangkat tuh jam 8-an lah. Jam 8 pagi saya berangkat tuh pakai mobil dari Cipatujah, tapi lewat Garut gitu. Dan nggak tahu lah jalan lagi yang nyupiran, saya nggak nyupiran sih. Gitu nggak nyupiran, ada anaknya yang nyupiran gitu. Ya kita mah duduk di belakang, maminya kan di depan gitu. Yang penting nyampe ya, dalam dia ketiduran capek. Tahu nyampe. Wah ini pantainya bagus gitu. Nah di situ ada warung. Berhenti dulu di warung. Pikir teh makan di situ, ya udah deh kita makan di situ. Makan nih rame-rame. Itu teh yang ikut teh Kang. Saya, si Soeb, teman Soeb, dengan mami empatan kita berangkat. Gitu, empatan kita berangkat ke sana. Nyampe ke rumah makan di warung pinggir jalan sih warungnya. Ternyata yang di pinggir pantai itu Kang. Ternyata apa? Itu juru kuncinya. Oh, di warung itu. Ternyata kita bertamu situ makan-makan, ternyata pikir kita makan di situ ya. Ternyata juru kunci. Singkat cerita ngobrol sama juru kuncinya. Orangnya sih udah sepuh, udah gitu lah, udah umuran gitu. Dia bilang, kata si juru kunci, siapa nih yang mau maju gitu, si pelakunya siapa, orang mana? Ya iya Kang, teman baturan saya, orang Jakarta, yang tinggal di Bandung. Saya nodek ngelakonan gitu, pesugihan. Ngikut pesugihan teh bener-bener pintas, yang penting ada hasil gitu. Di sini mah banyak, kata juru kunci, mau dikajin, mau babi ngepet ada, rek ngukut tuyul ada, kawin siluman ular ada. Tadi situ ada pilihan Kang. Udah deh saya nikah siluman ular aja gitu. Yang lebih cepat mas nikah siluman ular Kang. Paling cepat memang gitu, dia bilang paling cepat nikah siluman ular. Ya udah dah saya mikir di situ. Akhirnya saya dikasih pilihan, milih itu. Ya udah dah beliin sesaji. Kan waktunya masih ada waktu Kang gitu. Jam itu masih ada waktu. Saya tanya, Pak kalau beli ini saji di mana? Ada tuh di pasar Garut ada. Beli ke pasar Garut masih buka Kang. Tapi yang kagetnya Kang, ini yang paling mahal tuh minyaknya. Minyak yang paling mahal. Kedua kan ada minyak babi gituan, harus beli juga. Dia orang Cina tuh harus ada. Gitu, arak harus beli juga. Aneh yang saya aneh tuh arak gitu. Kenapa harus? Ya alkohol harus ada. Nggak minuman biasa aja, arak juga harus ada. Nah disitulah beli, nggak tahu berapa harganya. Habis Kang, 3,5 juta tuh habis. Gitu, belum beli bensin gitu kan, ngisi lagi. Habis. Sebab lagi perjalanan kita nggak ngisi bensin. Di sana kita ngisi bensin, pada ditanya, habis berapa? 3,5 juta. Buset, segitu banyaknya 3,5 juta gitu. Itu setampir Kang, tapi tampirnya bukan yang tampir kecil, tampir gede itu. Si yang disiapin tuh tampir gede. Ya udahlah nggak kepikiran, yang penting dia modalin dia, saya tinggal ngejalanin gitu. Ditanya lagi, udah dapat sesaji dipasang, ditanya lagi saya, udah siap maju? Udah Pak, saya bilang saya udah siap maju kok.
Sebenarnya sih mamanya si Soeb dengan si Soeb ini dihitung-hitung kayak joki gitu. Kayak joki tuh dia nggak berani maju tapi sanggup modalin. Siapa yang modalin tapi hasilnya nanti dia minta bagian gitu dari hasil itu gitu. Ya, saya yang maju Kang gitu. Saya yang maju Kang. Akhirnya dimodalin sama dia. Habis 3,5 juta lah dimodalin sama dia. Singkat cerita juru kunci nanya lagi. Sebelum maghrib tuh tanya lagi. Pas 5:30 tuh nanya lagi. Udah siap Kang? Siap Kang. Saya bilang siap maju. Apapun yang terjadi, yang dipilih, andaikan di sana milih ini gimana? Mau diterima? Ya diterimalah. Mau gimana lagi Pak? Saya bilang saya punya hutang gede. Ini harus kebayar. Kalau enggak saya mau kemana lagi? Nggak ada jalan lain gitu. Lingkungan sebelum saya masuk lah, cerita saya belum masuk nih. Jam 5 tuh saya muter-muter dulu. Muter-muter wilayah di tempat juru kunci, tempat ada gua-gua Kang di situ di pinggir pantai memang ada gua-gua gitu. Dia bilang nunjukin ini tempat siluman ular, ini kawin jin, ada yang ngipri ular, ngipri bagong gitu, ngipri monyet ada di situ. Nah di situ saya duduk termenung gitu sebelum ini saya ritual tuh duduk yang di tempat jin itu gitu. Tiba-tiba ada yang nimpukin kayak batu kerikil Kang gitu. Yang kaget saya tuh batu kerikil tuk gitu. Lah siapa nih orang nih yang jahil gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi di lorong gelap itu ada yang nimpukin kelihatan batu mental gitu. Lama-lama coba untuk kayak gimana ya. Entah kenapa coba fokus saya gitu. Ada bayangan 3 Kang. Kayak sosoknya perempuan gitu. Ngupain. Siluet gitu. Sosoknya perempuan manggil ke kita suruh masuk. Tapi pas kita penasaran mau masuk ditahan sama juru kunci, jangan dulu masuk gitu. Belum waktunya gitu. Coba harus ritual dulu. Ntar takutnya kejadian yang enggak gitu kata si juru kunci. Udah kesini dulu deh. Dari situ Kang saya kaget gitu. Ya udah deh. Coba ngikutin juru kunci. Nah disitulah saya udah mulai dibawa sesaji sama si ya pegawainya lah sebutlah si orang situ mau tampir tuh gede Kang. Kayak tampir toge gitu yang mau tahu ukuran gede bukan tampir kecil, tampan kecil enggak gede itu mah. Di situ disiapin tapi ada saung Kang. Di pinggirnya tuh ada balong. Aneh ada balong tapi saya suruh mandi dulu. Bukan mandi lah cuci muka dulu bersih tangan gitu. Ya kayak empang kecil tapi nggak ada ikanan nggak ada apa. Air bersih aja. Air ngalir dari gunung pakai bambu biar saya mandi di situ cuci muka. Udah Pak saya bilang udah dimandiin semua badan udah. Ya udah kita coba untuk masuk ya. Mana ininya kemenyannya? Nggak ada Pak ini kemenyannya. 6:30 saya masuk di situ Kang. Pas saya duduk di belakang, nggak di belakang sih sebelahnya tapi agak mundur sedikit. Dengan juru kunci itu manggil, minta pintu dibuka, gerbang dibuka. Ya ayah saya mah cek Sunda nama ayah saya malah erek ritual gitu minta petunjuk naon wae gitu cek Sundana naon wae rek dilakonan gitu cek manehna teh gitu. Ya udahlah akhirnya nggak selesai manehna manggil buka pintu gerbang saya ditinggal sorangan Kang, tinggal sendiri gitulah di saung gitu. Di gua tapi ada saung di depan itu ada saung gelap banget Kang. Itu lagi pertama nyenter sih terang. Tapi pas center di bawah ya udah gelap banget gitu ngeliat gua tuh kelihatan banget gitu kayak mata tuh kayak dipejam tapi kayak orang terang gitu ngeliatnya seperti gua gitu. Nah suasana udah kerasa dari jam 7 lewat ini Isya gitu masjid berkumandang geus leungit 7:30 kerasa Kang. Kerasa ada yang nimpukin. Kan kaget ya sekarang jam 8 dah Kang masuk akal nggak? Jam 8 udah ada yang nimpukin gitu. Peletak aneh gitu. Sama kayak yang di gua tadi Kang. Yang survei tadi. Yang saya survei. Itu yang saya kaget. Kenapa gitu tidak ada yang nimpukin terus. Diemin aja. Tapi gak kerasa seperti gak ada tapak tilasnya gitu Kang. Gak ada. Bekasnya tuh gak ada. Tapi ada yang nimpukin kayak batu. Ya udahlah. Saya terusin gitu. Jam 9 kerasa angin gede biur. Tapi yang jam 8:30 kerasanya tuh ada bayangan keluar masuk
terus keluar masuk kerasa Kang gitu teh bayangan, tapi nggak tahu bentuknya apa tuh, nggak tahu sih. Bentuknya bayangan tapi kerasa muter masuk lagi masuk keluar lagi gitu. Terus aja terus ngegoda, mau lari gimana udah tanggung gitu. Ah lanjut aja deh, pikiran saya bilang ini kalau gagal keluar gugur. Ini udah larut malam, udah ada sekitar jam 9 udah pasti gitu. Jam 10 udah kerasain 1 jam udah pegel Kang. Saya bilang mau tidur gimana. Tapi tiba-tiba kerasa Kang, saya nih kerasanya tiba-tiba lagi duduk bersila gubrak jatuh. Aneh kan, gubrak kayak orang mau tidur tapi saya nggak tidur. Tapi mata terpejam tapi bisa ngelihat gitu. Saya ngelihat ular, bentuk ular gede Kang. Itu saya ngelihat ular gede. Bayangan ular gede, badannya sosok perempuan. Itu yang saya pernah lihat gitu. Di pas malam itu ngelihat. Setengah. Itu kalau dilihat buntutnya tuh nggak kelihatan. Jadi setengah badan dari pinggang itu sosoknya ular. Ke badannya ke atasnya tuh dari perut ke atas tuh putri cantik banget gitu. Tapi yang saya aneh pakaiannya hijau, ada kebaya, ada mahkota. Dan nyapa sih Kang, assalamualaikum gitu. Kok bisa bahasa ini gitu, aneh. Situ datang ke sini mau apa gitu, dia bilang mau apa ke sini, ke tempat sini mau apa. Saya bilang saya punya beban berat, punya hutang, gimana bayarnya, saya ingin lunas. Minta bantuan Nyai, saya bilang kalau seandainya saya panggil Nyai, punten gitu, bila saya salah manggil, saya panggil Nyai gitu. Minta bantuan, bisa gak minta tolong saya nyari jalan keluarnya. Memang udah siap gitu, dia bilang udah siap apa yang saya pinta gitu. Siap Nyai lah, yang penting hutang kebayar dah, saya besok bisa kebayar hutang. Geus bae gitu cek mana teh. Enak pulang, saya bilang berarti suruh pulang deh. Udah selesai dah masalah. Nanti ada jawaban dari orang gitu. Berarti mungkin jawabannya tadi kasih tahu ke juru kunci, mungkin pikiran saya udah pasti di situ. Sebab nggak ada lagi. Masa nyampein ke orang lain nggak mungkin, pasti nyampein ke juru kunci. Ya udahlah saya turun. Keluar dari ini gitu, saung turun. 11:30 selesai tuh. 11:30 tuh saya selesai. Dari tempat saya ritual ke tempat juru kunci hanya berapa meter Kang? Nggak ada jarak 5 meter dah. Deket banget gitu. Ini rumah juru kunci, atasnya tempat gituan gitu. Di pinggir pantai. Di situ saya turun, saya gedor, ternyata nggak ada yang pada tidur, pada bangun semua. Kaget tuh lah, ngapain nih? Orang pada ngerti. Gimana kata si maminya juga. Gimana hasilnya nih? Gitu. Gimana hasilnya? Udah ada jawaban, kata juru kunci, udah ada jawaban belum? Udah Pak, saya bilang udah ada dikasih jawaban. Apa ceritanya? Dia ketemu, minta apa? Ya minta supaya punya hutang lunas. Cara jalan apapun saya tempuh gitu. Gimana cara pun saya tempuh dah. Yang penting saya bisa lunas besoknya. Akhirnya disuruh pulang Pak. Saya bilang, saya anehnya suruh pulang gak ngasih jawaban. Kan dikasih jawaban suruh pulang gitu. Nanti ada jawaban dari orang gitu. Mungkin Bapak ntar disampai. Berarti cek juru kunci entar kayak saya dikasih jawaban gitu. Ya udah plong dah hati gitu. Berarti nih jawabannya selesai mungkin nih. Cerita ke si Mami, ke si Sueb, ke juru kunci saya cerita gimana gitu. Cerita enak nih gitu. Udah lolos nih, udah ketemu. Biasanya sih kata juru kunci paling telat 2 hari 3 hari ketemunya. Sekarang gimana Pak juru kunci? Ini jawabannya apa gitu, saya bilang. Ya nanti saya kasih tahu jawabannya. Kalau setelah di rumah, kalau saya udah siapin ritual, harus suruh ritual ya ritual. Beli sesaji lagi. Tapi mahal enggak sih. Paling sedikit nyiapin kayak kembang-kembang gitu. Kalau seandainya nikah, berarti harus ada kasur. Nyiapin kamar kosong, kasur. Tempat tuh harus bersih gitu, harus kosong aja gitu. Kedua alat kecantikan harus ada gitu. Ya udah deh nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kalau nikah gimana? Kalau seandainya jawaban nikah, berarti juru kuncinya ikut ke rumah nikahin kita gitu.
Jadi penghulunya gitu. Jadi dia manggil sambil dia jadi walinya. Jadi walinya kita gitu, dia wali kita gitu. Nah di situ ibaratnya nggak apa-apa, yang penting dapat uang dah. Kepikiran saya tuh udah dapat uang dah gitu. Ternyata belum waktunya pulang kan masih subuh lah Kang. Masih subuh Kang gitu deh. Kan udah sumpah, saya bilang aduh mencari angin dulu deh. Dari depan ada saung, kita duduk yuk, ada saung. Udah loh, yang penting kita udah plong kan. Di pinggir jalan itu gitu. Depan pas warungnya si rumah juru kunci itu depannya kayak pos ronda lah. Kayak pos ronda. Di situ kita duduk rame-rame gitu. Udah pada ngopi dah. Lu makan apa? Makan nih. Ada makan kue-kue dah, nggak mungkin makan Indomie gitu, ada sih itu. Tapi pas jam 4:30 yang kaget mah. Yang 4:30 tuh yang kaget. Udah lewat adan subuh gitu, adan subuh lewat. Itu bayangan Kang gitu, ngeliat ular di atas pos itu. Kaget gitu. Gak nyangka kok ada ular segede gitu, kayak ular sanca tapi bukan ular sanca. Bentuknya hitam sih Kang. Hitam gitu, itu mah hitam gitu. Hitam nggak ada loreng hitam aja itu mah. Gede banget gitu. Kepalanya turun gitu, pas kita lagi makan turun kepalanya. Ya gimana nggak kocar-kacir, semua pada lari. Lihat semua, kejadian tuh lihat semua. Itu semua pada berantakan, semua makanan tuh ditendangin aja udah makanan tuh. Gitu, lari kocar-kacir kemana-mana. Sampai juru kuncinya bilang, lihat gitu. Oh itu penunggu yang di sini ngelihat kita, gak apa-apa gitu Pak. Udah kita udah berhasil, berarti dia nerimain kita gitu. Rencana ini ada pasti jawaban sore. Ya udah deh nggak apa-apaan Pak. Itu jarak dari pos ronda, sebutlah pos ronda saung gitu, ke jarak lautan kan jauh Kang. Sekarang dari rumah ke juru kunci juga kan lumayan, kayak berapa, kayak 6 meteran adalah. Sekarang kalau ular turun kan jalannya juga kan pelan, nggak mungkin cepet gitu. Segede gitu, gede orang segede bitis turun panjangnya, nggak mungkin cepet kan. Di center sama juru kuncinya tuh nggak ada. Kan aneh, dari belakang saung dia muter menghilang kan aneh. Ya udahlah siap-siap ntar pagi pulang. Ya udahlah jam 9 setengah 10 kita pulang gitu kan, pamitan. Si mami tuh ngamplop, saya inget tuh ngamplop 250 dah. Ke juru kuncinya ngamplop 250.000 Kang gitu. Ya udahlah kita pulang gitu. Pulang udah tenang, saya sekarang semalam nggak tidur, pada capek. Nyampe lah ke Bandung 4 gitu. Si maminya yang nyupiran, anaknya sih udah tidur sama saya. Si Soebnya dengan saya tidur udah capek. Si maminya udah seneng, udah tenang, tadi juga dapat jawaban dari saya gitu. Nggak berselang lama dapat jawaban Kang. Saya nyampe di Bandung tuh di kontrakan. Si mami datang dengan si Soeb, datang ke tempat kontrakan. Kang, berat gitu. Mau diterusin ya terserah didinya gitu. Tapi saya nambung nerima uang hasilnya. Mau nerima hasil uang Cek mana teh, cek si mami nggak mau nerima. Kenapa teh? Gak tega dia bilang. Kan kita udah perjanjian kenapa sih gitu. Yang dipinta ini turunan gitu. Iya nelpon ke si mami. Ya dari situ kan ditelepon sama si juru kunci, si maminya ngasih jawaban bahwa siapin sesaji ini gitu untuk ritual ntar malam. Yang dipinta nih turunan Kang. Itu yang berat. Saya pikir teh nikah. Ternyata pilihan si siluman teh mintanya anak gitu. Kan aneh jawabannya, kalau saya minta nikah jin kok jawabannya dibalik gitu, minta anak jadi tumbal gitu. Aduh saya nggak mau Kang, saya nggak mau gitu. Gimana Mi? Saya bilang teh gimana, saya juga nggak tega anak didinya nu bungsu nu dipenta. Saya tega gitu. Saya juga boga anak perempuan bunga makan anak hasil dari anak sorangan gitu. Mun didinya mau bae teuing urang makan uang sorangan lagi kembae cek manehna oge. Ya udahlah. Gimana mau diterusin atau mau dibatalin?
Udah batalin aja kata si mami, biar ntar cari orang lain aja gitu. Dia bilang joki lain aja kita cari lagi lah, yang maju lagi gitu. Kalau bisa punya teman ajuin aja gitu. Cek si mami teh, ya teh tapi gimana teh, ini kan hutang saya makin tambah teh. Tina hutang 3,5 juta saji kamari teh ya. Can ongkos di kesana bensin saya kumaha. Gak usah tong dipikiran cek manena. Baik mungkin lain rezekina kita gitu cek manena. Kita nggak putus semangat, nggak putus gitu. Masih ada orang lain yang bisa ngasilin uang. Ini juga kan hasil dari hasil gituan Kang. Hasil dia modal kan dari gituan juga. Dia punya mobil gitu kan dia hasil dari gitu. Yaudah. Berarti sebelumnya memang tukang ritual sih mami. Iya, tukang ritual Kang gitu teh, suka udah nganterin berapa orang gitu teh. Bukan saya aja gitu teh, nawarin ke saya tuh karena butuh, lagi keadaan kepepet, di situ dia cari gitu orang-orang yang berani nekat mau ngelakonin pesugihan jalan pintas. Ya disitulah kata si mami ngobrol ke istri saya, udahlah. Tapi dia nggak cerita soal anak gitu, nggak. Dia bilang batalin aja lah, berat bebannya gitu. Apa yang dipintanya berat. Kata istri saya dia bilang, dipinta apa sih? Berat, nggak satu orang aja dia bilang. Banyak. Ya udahlah nggak mau deh kata istrinya, udahlah. Tapi gimana teh soal hutang nih, kan suami punya hutang ke teteh 3 juta sih. Udahlah nggak usah dipikirin. Yang penting anak selamat aja deh. Yang penting nggak lanjut lah daripada bahaya. Dia nggak tega mau makan uang hasil dari anak. Saya nggak mau, dia nggak mau nerima. Kalau hasil ngeburakin saya sih dia nggak masalah gitu, masa bodoh deh gitu kan, umur kan udah terlalu tua gitu kan, udah umur udah cukup kan, sedangkan anak kan belum pengalaman gitu. Pengalaman masa sih baru masih kecil udah hilang nyawanya kan, nggak tega, dia belum main sepuasnya gitu kan. Di situ saya nggak tega gitu, si maminya nggak tega. Akhirnya malam pisah hubungan saya sama si mami, dia pulang sama saya buat. Nah Kang, disitulah saya tenang pikiran saya gitu, gimana ntar lah cari jalan lain lagi ya mungkin. Akhirnya selang beberapa hari Kang, 4 hari Kang, ya udah dah cari uang jadi kuli dulu dah, jadi supir tembak, nawarin jasa gitu. Selang 4 hari datang Kang tamu, suami istri. Nah namanya lah sebutlah si Nisa dengan si ini gitu, si Andi lah ya, Nisa dengan si Andi ini suami istri. Ternyata orang Cirebon Kang, orang Cirebon Kang itu teh. Yang saya kaget nih, orang Cirebon kok tahu alamat saya gitu, tahu alamat saya, tahu tujuan saya pernah ke situ gitu, pantai. Akhirnya ya kenalan lah dia gitu, kenalan rencana. Dia bilang, Kang saya jauh-jauh ke sini. Dia bilang, Kang dulu ritual di sana. Iya, saya tuh dapat amanat. Memang kenapa? Dia juga sih lagi ritual di sana juga Kang. Gak berani, udah beli sesaji tapi gak berani masuk. Udah takut, hatinya gemetar, dia udah gak berani masuk. Udah ketakutan dua suami istri itu. Nah singkat cerita dia ngobrol sama juru kunci. Lagi kemarin ada yang ritual nggak? Kemarin ada yang ritual tuh berhasil, tapi nggak tahu dibatalin. Tapi kalau seandainya ditawarin, ini juga sih ditawarin anaknya jadi penguasa gitu, jadi penguasa di lautan. Kalau si bapaknya si akangnya mau mah, coba aja hubungin lagi gitu. Di mana alamatnya? Di rumahnya di sini kan. Lagi saya kesana tuh di data Kang, data alamat di mana. Saya tahu tahu berarti ini orang Bandung, tinggal di mana. Ya buku tamu. Disitulah saya kan kasih KTP kan, fotokopi KTP ditulisin. Foto KTP saya tak ada. Di orang Cirebon eta datang ke Bandung teh nyariin. Dia cerita gitu, Ang mau dilanjut nggak? Mas mau dilanjut nggak gitu? Iya mau dilanjut. Memang ada apa? Ini saya ada amanat dari juru kunci. Dia bilang dari Pantai Selatan, Ratu Pantai Selatan. Anak si Ang mah nggak akan mati gitu, nggak akan mati tapi dijadikan anak angkat penguasa di lautan. Dia bilang, ya anak saya. Lah apa memang nggak akan jadi tumbal? Nggak Kang, dia mau jadi anak angkat. Dia seneng ke anak Kang. Kan kaget kan gitu. Ya udahlah,
saya gimana caranya ini ngubungin ini gitu si juru kunci. Dah mulai dah gitu ngubungin. Udah mulai ada apa sih? Udah mulai apa? HP ini HP jadul sih gitu, HP jadul gitu yang kecil itu jadul. Telepon si kenapa kok juru kuncinya ada telepon dipinjemin sama si orang Cirebon. Kosan ntar ngubungin pakai HP ini, ntar saya ngubungin. Ya udahlah saya ngubungin, saya tanya, "Bah, aya naon? Ada apa nih, Bah? Kok tiba-tiba nih ada orang Cirebon datang ke sini. Ini ada amanat dari Ratu Pantai Selatan, mau nggak nih anak dijadiin penguasa, dijadiin anak angkat. Tapi gimana, Bah? Saya ninggalin aku kumaha? Kan misalnya dia tinggal di lautan, saya ninggalin sabana poe mau bisa, saban hari kan nggak bisa ketemu. Paling setahun sekali. Tapi bukan di sini, di Pelabuhan Ratu. Jiwa raga itu dibawa semua, jangan tubuh aja dibawa, menghilang aja total gitu. Tapi kalau bisa ngelihat setahun sekali tuh di Pelabuhan Ratu. Dia ada di Pelabuhan Ratu. Jadi penguasa di sana gitu, dikasih tempat setahun sekali. Nah di situ ntar kata si penguasa Pantai Selatan tuh mau dikasih hadiah kalau seandainya diterima nih anak. Saya mulai curiga, ini nanya ingin tahu nih berapa dapatnya. Bah, sabar sih Bah, kumaha caranya nih Bah, saya bisa ninggalin kalau benar ini dapat uang. Sayangnya coba cik pejamkan mata, di itu gitu ditarik gitu. Raga saya tuh ditarik sama dia. Ngelihat Kang, 3 truk itu uang semua. Saya tanya, Bah, iya sabra 3 truk ini teh, truk engkel ini teh berapa? 37 M Kang. Itu 37 M Kang. Gitu, 37 M. Saya dapatnya itu. Kalau saya itu nyerahin anaknya. Itu dalam benak gini ya kayak. Ya, dalam benak udah literal. Jadi kayak saya ngelayang aja jiwanya gitu. Ditembongin nih tempatnya nih. Ini ada 3 truk. Ini lu bawa gitu. Lu bawa nih hasilnya. Kalau lu mau tuker anak lu jadi anak penguasa di sana. Ya udahlah saya pikir, ya gimana nanti balah, saya kasih jawaban dulu. Tapi saya rek tanya lah nih orang Cirebon iya ya doaan. Mas, saya bilang, "Ayo Mas kesini mau gimana?" Saya tanya. Ya gimana Mas, saya lah cek gimana. Mau diritualin, ayo kita lanjutin. Kalau sesajinya berapa? Bisa habis 5 jutaan sebab pakai ayam hitam. Harus pakai ayam hitam. Cemani. Oh berarti kan tumbal juga tuh, kalau dipencit kan numbalin berarti kan. Saya udah kaget di situ. Ya udahlah sekarang kalau udah habis berapa? Kata juru kunci sih habis 5 jutaan lah kalau belanja mah. Tapi ntar nanti juru kuncinya dikejar. Jadi ritual tuh dipanggil juga juru kuncinya. Ritual di rumah bisa. Jadi nggak usah di sana. Jadi ritual di rumah saya Kang. Di Bandung bisa. Yang penting tempatnya kosong. Ritual bisa dipanggil gitu si Kanjeng Ratu Kidulnya. Ya udahlah saya pikir. Kalau bener Mas mau bayarin 5 juta, saya tanya sekarang. Mau minta hasilnya berapa dari saya? Kan Mas tahu kan hasil saya dapat berapa? Ya udah tahu dari Mas gitu, dari si juru kuncinya. Ya kalau bisa-bisa sih dia bilang. Kalau bisa-bisa sih minta setengahnya Kang, 50-50 Kang. Kan kesel kan? Dalam hati saya udah kesel kan? Kalau seandainya Kang dia bilang, si Masnya bilang ke saya, nih mintanya si gimana Akang deh ngasih, yang penting saya kecipratan gitu dari hasil tuh. Saya bakal lanjut. Hanya dia minta 50-50 Kang. Ini 37 M bagi 2 kan lumayan Kang. Enak di dia gak enak di kita gitu. Duitannya 5 juta ludes, dia hasilnya lebih MM-an. Gila kan. Di situ saya ngamuk. Saya ambil telepon, Bah, batalin, saya gak mau lanjut gitu. Saya batal, gak mau. Langsung saya marah di situ. Nih, ini HP, Mas sekarang pulang deh. Saya nggak mau lanjut. Memang kenapa? Enak di situ nggak enak di saya bilang. Anak saya hilang, situ minta bagian. Kalau seandainya si Mas dari pertama bilang, gimana
si Mas lah ngasih berapa aja, yang penting saya kecipratan kepulangan duit hasil gitu. Kalau saya kasih 100 juta udah lumayan, nah, si Mas juga kan perbandingan lah 5 juta dikasih 100 juta, berapa kali lipat dikasihnya, udah untung Mas, saya bilang. Tapi Mas minta setengah, lebih baik nggak batalin, saya bilang. Batalin, pulang aja. Di situ saya usir, udah Mas lanjut aja, nggak mau. Aduh, saya udah hampir bawa pisau, lu kesel ngusir tuh si suami istri tuh. Dia keluar nih, istri saya marah, ngusir. Bagus lah, cek nenek, lebih baik batalin aja. Batalin. Ya itu belum berhenti Kang, dia masih hubungan sama si juru kunci, tetap mau dilanjut, alasannya mau dilanjut Kang, nggak kesel gimana Kang, gitu, mau lanjut gitu dia bilang. Alasannya udah ngobrol sama si Aangnya, mau lanjut ritualnya, kurang ajar kan gitu di perjalanan teh. Ngedesak si juru kunci supaya jalan. Tapi entah kenapa setelah dia pulang nih orang ini gitu Kang, sorenya tuh ini kerasa maghrib, anak saya kok saya ngelihat di pintu gitu di kamar, kok ninggalin anak saya ini bias Kang, bias bener Kang. Pucat lah, seperti nggak ada darah. Saya pegang tangan pun saya pencet juga nggak ada darah. Kan biasanya kalau dipencet kan merah gitu, ini putih gitu, pias gitu, tapi matanya melotot ke atas, ketawa-tawa. Di situ saya kaget Kang, gitu, kaget. Saya bilang, ini ada apa gitu. Neng, ada apa Neng? Enggak, dia bilang, itu yang di atas ada yang ngeliatin, dia bilang, ngupain, dia bilang, yuk ikut gitu. Neng mau ikut nggak ya gitu deh. Di situ kan saya kaget Kang, mau ikut nggak gitu. Jangan Neng. Nah itu Kang, saya nangis di situ Kang, jangan Neng. Saya larang gitu. Ini gimana caranya, kata saya teh. Buru, gimana caranya? Cepetan keluar gitu, cari orang bisa gitu. Saya pikir saya udah nangis nih, hati saya bilang. Saya lari gitu. Kan dari Pesawahan tuh, saya ngontrak di Pesawahan ke Permata Blok, Permata Kopo tuh dekat. Saya lari ke Permata, ada ustadz di situ. Ternyata ada tamu gitu. Saya tuh udah kalap gitu, udah nggak kepikiran, pusing udah nggak tahu apa-apa. Minta tolong gitu, Pak Ustadz minta tolong saya nangis di situ. Pak Ustadz bantu saya gitu, ada apa? Ya anak saya kayak pias gitu, ada apa gitu Pak Ustadz, minta tolong gitu Pak Ustadz. Si Pak Ustadz ambil air putih di gelas, baru aja ngelihat kaget dia gitu. Kok air bergetar gitu, ngeliat bayangan anak mau diambil gitu. Si Pak Ustadz bilang ke si tamunya, teh punten ya, cek Sundana teh, antosan lah ya tetangga keadaannya gawat, cek manena. Untungnya si tamu teh mengerti Kang gitu. Aduh sok tolongin lah Pak Ustadz, kasihan itu kalau bisa terjadi naon-naon tak budakna. Itu setengah jam Kang itu teh di jero kamar teh, manena gelut itu teh. Perangnya manena nahan di portal, kayak di portal nahan dirungkup gitu, ke ruangan rumah teh dirungkup sama dia gitu, ditahan sama dia. Sebelum dibanjur tuh ditahan dulu, nggak boleh diambil tuh anak, nyawanya mau ditarik gitu. Saya udah nangis aja, udah nggak tahan gitu. Saya nggak cerita ke ada apa gitu, enggak. Tapi untungnya Pak Ustadz sebenarnya tahu gitu, Kang tahu saya ngelakonin gini. Tapi Pak Ustadz nggak mau terus terang gitu, hanya buk tuh kerasa Kang, di kamar tuh kerasa kayak orang perang. Sampai si tamu aja bengong gitu, kok di kamar nggak ada siapa-siapa tapi perang, kayak orang beleduk itu kerasa kayak perang lawan mana, dia bilang. Tapi alhamdulillah cek Pak Ustadz, alhamdulillah selesai. Ya cai sabotol balik juga ayeuna jik cuman. Saya teh bawa duit ya Pak Ustadz, saya teh bisa mere. Ayeuna geus teu kudu pikiran duit lah cek Pak Ustadz teh, pulang lah ke rumah dah. Di situ Kang, saya teh ngelihat anak saya tuh udah piang Kang. Bener sedih bener saya bawa botol. Pertama saya buka gitu, saya banjur muka budak saya tuh, usapin semua gitu. Tapi saya ingat gitu kata Pak Ustadz, jangan sampai habis gitu, tembok banjurin. Udahlah saya nggak pikirin, saya usap dulu gitu, saya baca Bismillah gitu, nolongin anak saya gitu. Istri saya nangis gitu, saya juga nggak tahan gitu.
Ngeliat anak saya udah pias Kang, udah nyerah gitu, udah diem aja. Tapi pas diusapin gitu, dibanjur tembok kontrakan teh, dibanjur saya gitu guys. Lep tuh Kang, si mata si budak saya teh nutup langsung cep gitu. Aduh saya udah takut Kang gitu teh. Udah takut, ya Allah saya bilang gini, di bawah gitu saya nangis. Jangan sampai di bawah gitu saya bilang, jangan sampai di bawah nih anak saya bilang. Nggak lama Kang gitu teh, mata budak saya tuh kebuka sedikit ngelihat gitu. Mulai kerasa Kang, itu ngerasa teh mukanya tuh udah mulai berwarna lagi. Dari putih pucat kayak tengkorak kembali normal gitu. Saya teh plong Kang, cek istri teh, Neng bangun tuh budak teh. Tapi si Neng teh, anak saya teh bilang, "Pak, kenapa ya di atas ada keretek gitu." Kereta. Oh, kereta kencana gitu, keretek. Tapi kudanya ada 8. Ada 2 penggawa, 1 perempuan gitu. Di atas muter, dia bilang mau dibawa Neng teh. Enggak Neng, saya bilang itu enggak, mungkin hanya bayangan mimpi doang. Saya bilang itu supaya nutupin, supaya enggak inilah. Enggak dia inget gitu pikiran dia. Itu mungkin mimpi Neng gitu, mungkin ada apa, mungkin ngasih rezeki atau apa. Saya nutupin rahasia itu. Di situ Kang, anak saya udah plong gitu, balik lagi. Saya teh ke Pak Ustadz lagi balik gitu. Tadinya saya teh minta hampura ke Pak Ustadz, hampura saya hayang numbalkan budak, saya bilang hayang ngemburakan diri sorangan gitu, punya hutang gede. Nah bisa jalan kieu cek wanana teh. Aduh udah gimana Pak Ustadz, saya diajakin sama orang. Tapi gak keinginan anak ditumbalin. Tapi gimana anak sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz nggak selamat. Nah saya teh bisa ngamplop Pak Ustadz gitu. Saya bilang cap nuhun gitu. Enggak kepikiran, yang penting mah, kepikiran saya mah yang penting anak selamat dulu cek Pak Ustadz. Akhirnya cek si Pak Ustadz, ya air cai sebotol deh, dikasih deh sebotol. Baik depan kontrakan mah banjur cek sebenarnya. Mau ditanya alasan naon lah gitu. Banyak sirum lah atau gimana gitu. Banyak ini sirum supaya enggak banyak sabut supaya enggak curiga. Dibanjurin ke saya deh. Itu Kang bener, selama itu saya mimpi itu bener-bener. Saya ngimpi, penting tuh saya ngimpi malamnya tuh. Malamnya ngimpi. Ngimpi tuh seperti dia pulang lagi. Si Pantai Selatan teh, Ratu Pantai Selatan pulang lagi. Pulang lagi. Coba ada yang saya ngeliat tuh seperti ada benteng. Ada sinar, kayak sinar pelangi, tapi di benteng. Jadi dia nggak bisa masuk. Ditahan gitu. Tapi ada tulisan Arabnya Kang. Saya masih ingat ada tulisan Arab Al-Qur'an. Tulisan nama Allah gitu, ditahan di situ. Anak saya ada di situ mimpinya teh, ngelihat bayangan teh. Di benteng gitu. Itu ada asma Allah gitu, ada tulisan, jadi ada tulisan, jadi ada sinar pelangi, ada tulisan asma Allah. Anak saya tuh lagi tidur di situ. Si Ratu Pantai Selatan nggak bisa masuk, nggak bisa ngambil. Ditahan, dikasih waktu, bilang nggak boleh ngambilin anak. Akhirnya dia pulang lagi gitu. Di situ saya bilang saya marah ke juru kunci. Kok tega-teganya? Akhirnya saya coba gitu kan sama saya hubungin tuh si Sueb. Kok ini bisa berlanjut sih? Anak gua mau hampir mati loh. Si mami marah. Kok anak kita nggak lanjut, kok anak bisa diambil jadi tumbal gitu? Bisa kejadian gini, nggak tahu nih. Itu gara-gara orang Cirebon tuh lanjut gitu. Di situlah tanpa sepengetahuan saya, si mami teh berangkat ke sana. Ngabarin saya ada erek naon deui gitu, ada apa lagi gitu. Ketanya ke sana. Didamprat juru kuncinya. Nah, diizinan. Dia kan diizinan gitu kan, bilang. Kenapa anaknya si Mang Yanto ini mau diambil gitu. Juru kunci teh nyaho, Kang. Nyawa ayah Vira licik nasi orang Cirebon dia, alasannya disetujuin, saya teh ngizinan. Ya si juru kunci ritual di ditu, dipanggil ditarik juru kunci, si Kanjeng Ratu Kidul ditarik, suruh ngambil. Di situ marah Kang, gitu si mami tuh marah, sampai si juru kunci juga minta maaf gitu. Desa abdi tak apal cek manehna pikiran teh si ngijinan teka cek orang Cirebon kurang ajar tak nipu cek jujur tak apa mana di ritual
5 juta dibelikan kan itu teh. Sesaji di situ dibelikan 5 juta. Kurang ajar, bakal dicelakain kata juru kunci. Ini orang yang nipu gua dicelakain sama dia. Coba kan tanpa dia nggak tahu juga kan, nggak tahu apa-apa gitu. Bakal marah kata si juru kunci. Ya udahlah kata si Mam bilang. Yang penting gimana keadaannya udah selamat sih. Nah di situ dia minta maaf si juru kunci teh, nggak akan ini dah, dia bilang nggak akan kesana ini, dia tanya lagi dulu, ketemu orangnya dulu. Kata si Mei lebih baik nanya dulu, diizinin enggaknya kan nggak tahu. Akhirnya si pulang si Mami dengan si Web teh pulang pakai mobil tuh pulang ke Bandung. Ya kan dia kan pulang ke Bandung ngabarin udah selesai masalah, udah nggak berlanjut gitu. Akhirnya dia pulang lagi ke Jakarta gitu, Saya bilang aduh, pemikiran saya baru kali ini kejadian bisa nyata gitu. Saya lakonin teh nyata. Andaikan waktu itu kasih komisi ke orang suami istri itu hanya 1 miliar, setuju? Enggak juga Kang. Tapi tadi Saya mancing. itu mancing. Itu saya pancing dulu Kang. Sebab gini Kang, posisinya kan beda Kang. Kalau orang uang udah ada kan, itu orang udah beda, berubah sifatnya. Ya. Pasti berubah kan, niatnya pasti jelek. Niatnya kenapa? Bisa nyelakain kita Kang. Saya udah tahu posisi itu, udah tahu posisi saya, mancing dulu. Bukan saya pancing supaya apa? Ini orang gila uang nggak? Gitu. Sedangkan saya nggak gila uang. Tapi kalau seandainya jadi nih uang, setiap orang pasti berubah Kang ngeliat tuh uang. Betul. Kan? Pada posisi itu, andaikan saya nggak minta apa-apa, dia terserah, setuju. Berarti anaknya diambil. Enggak, saya itu kan mancing dulu Kang. Tadi sempat dikisah di depan. Ya memang sih, memang saya setuju gitu. Setujunya itu ingin tahu pancingan dia gitu Kang. Bohongan jadi. Bohongan. Sebenarnya saya nggak serius Kang. Saya hanya mancing doang, ingin tahu. Kalau seandainya terjadi ini gini Kang. Ada uang itu ngewujud di rumah. Ini orang pasti berubah Kang. Niatnya pasti berubah, bisa nyelakain kita, ngebunuh kita. Setiap orang pasti berubah Kang. Sebab kejadian kayak gitu Kang, pasti berubah sikap orang. Makanya saya hanya mancing aja, bukan berarti niat ingin numbalin, enggak. Soalnya kan saya juga berat gitu. Tetap memang bohongan ya, supaya Iya, memang itu. ingin tahu karakter orang itu saja. Karakter orang. Sebab ini orang serius pisan Kang. Ini orang Cirebon kan serius minta uang Kang. Sedangkan kita kan nggak gila uang kan. Ingin tahu aja, mancing aja saya bilang. Oke, paham. Supaya mancing gitu. Jadi setelah kejadian itu, pesugihan ini, bagaimana sikap Kang Anto dan istri? Masih mau melanjutkan pesugihan atau sudah tobat di situ saja? Memang sih udah tobat sih Kang. Saya udah tobat Kang. Gak lanjut sebab non resikonya nggak bisa milih sih Kang. Di pesugihan tuh nggak bisa milih Kang. Keinginan kita nggak bisa salah satu. Sana kita milih ini nggak, belum tentu Kang. Tapi goibnya minta yang lain berat Kang gitu. Ya. Percuma aja gitu kalau kita beli sesaji semahal pun mintanya beda lagi ya percuma, gagal juga percuma aja gitu Kang. Ya. So, pasti beda, nggak akan Setelah sama. kejadian ini masih melakukan pesugihan lagi? Enggak, udah lama sih Kang, enggak. Saya udah nggak ngelakonin sih. Jadi ini pesugihan pertama Iya, perjanjian pertama itu dan deh. terakhir. Iya. Ada kisah-kisah lain tadi dari Kang Anto mengantar orang lain yang melakukan pesugihan ya? Iya, Itu berbeda kisah ya? Iya, berbeda kisah itu. Oke, nanti bisa dikisahkan juga mungkin di MM ya. Iya, bisa. Saya bisa. Kita tanyakan dulu nih subscriber MM gimana? Subscriber, jadi Kang Anto ini memiliki kisah yang lainnya mengantar orang melakukan pesugihan dan sukses. Bahkan sampai hari ini masih kaya katanya. Iya. Silakan komentar di bawah, apakah Kang Anto harus tampil lagi untuk mengisahkan kisah nyatanya tentang pesugihan. Nah sobat, dari saya Mang Ei dan tim berpesan bahwa kisah ini jadikanlah sebagai pelajaran, Pengalaman untuk menambah informasi seputar dunia pesugihan, bahwa dunia pesugihan itu benar-benar kejam. Iya, kejam, nggak gampang gitu. Nggak gampang. Untuk ngambil resiko, benar-benar resiko berat banget gitu. Ingat, kisah di MM adalah kisah nyata, tapi bukan bersifat mengajak Anda Iya, untuk bukan mengajak, melakukan jangan. hal yang Tapi ini buruk. pengalaman lah yang pernah saya lakonin gitu. Terima kasih sekali atas kisahnya Kang Anto. Iya. Mudah-mudahan semua sadar ya yang Iya. ingin melakukan pesugihan. Jadi ada remnya. Ya berpikirlah 2 kali gitu, nggak segampang gitu. Baik. Gitu. Akhirnya saya Mang Ei dan tim undur diri. Semoga sahabat
bertambah ilmu tentang dunia goib ya. Iya. Makasih Kang To. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.